Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Ya. Amin. Kali ini kita akan bahas mengenai Sadil Ramdhani, Asnawi, dan Pratama Arhan. Iya, Bro Ipung, apa kabarnya mereka saat ini? iya, kita mulai yang dari yang paling dekat dulu ya, mungkin ke Sadil ya. Sadil Mhm. memang kan akhir masa kontraknya di bulan Desember dan masih menyisakan satu pertandingan lagi di Piala Liga Malaysia. Nah, artinya nasib dari kelangsungan karir Sadil di Sabah juga masih tanda tanya. Walaupun belakangan Sabah sendiri sepertinya sudah kepengen nih untuk memperpanjang kontrak Sadil dan rencananya Sabah itu ini ya menawarkan kontrak 2 tahun durasinya. Itu Mhm. kan sebuah sebuah kontrak yang lumayan gitu panjang ya, Ya. 2 tahun. Tapi Sadil sendiri belum katakanlah memberikan kepastian mengenai hal ini karena belakangan dia juga mendapat tawaran nih, tawaran untuk melakukan trial di sebuah klub di Austria Hmm. di Eropa. Nah, itu juga kebetulan apa pemberitahuan mengenai jadwal trial dan undangan trial ini itu juga diterima oleh Kurniawan Dwi Julianto. Jadi memang sudah ada komunikasi duluan dengan Kurniawan Julianto. Kemudian Kurniawan juga sudah sempat juga bicara dengan Sadil mengenai mengenai info tersebut. Tapi memang sampai saat ini juga Sadil belum memberikan kepastian. Walaupun sebetulnya dari agennya Talpes ini juga sepertinya ini ya pengen sekali kalau Sadil mulai membentangkan sayapnya ke Liga Eropa Ya. gitu bro. Ya. Ya. Tapi memang kalau mengikuti trial itu ada plus minusnya ya. Betul, betul. Tapi paling tidak gini, pengalaman ya, pengalaman yang bisa dia dapat ketika trial di sebuah negara yang secara kualitas sepak bolanya jauh di atas Asia Tenggara, tentu kan ini membuat pengalaman tersendiri ya. Dan ini bagus buat karir Sadil dan CV-nya Sadil paling tidak dia pernah mencoba untuk katakanlah berjuang di liga-liga yang lebih kuat. Ya memang Kurus sendiri memberikan saran ya, nah, kalau misalnya memang Mm-mm. mau mengambil di Austria karena di Austria berarti Sadil harus benar-benar menunjukkan kemampuannya di sana dan kalau seandainya kemudian di trialnya ini tidak berhasil itu akan menurunkan nilai jualnya. Kurang lebih seperti itu sih katanya. Ya, memang tentu kalau sudah ada undangan trial memang tidak bisa ini ya, tidak bisa main-main lagi, Ya, harus benar-benar fokus ya, bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan dan kesempatan ini kan tidak datang 2 kali. ya, Jadi menurut saya sih lebih baik dicoba dulu ya. untuk apa? Untuk trial di Eropa karena kalaupun Sadil gagal ke Eropa, masih banyak klub-klub di Asia Tenggara yang mau menampung Sadil gitu. Ya, betul, betul. Hmm. Dan kalau tidak salah ada juga tim dari Liga 1 ya, tapi ya entahlah dengan Liga 1 kondisinya yang seperti ini, Betul. mungkin ditunda dulu atau seperti apa. Iya, Ya kalau saya pikir sih ya supaya lebih jelas dan supaya ritme pertandingannya Sadil juga tidak hilang, mungkin coba saja dulu trial ke Austria ya, dan mulai penjajakan kalau misalkan ternyata tidak berhasil mulai penjajakan juga mungkin ke Liga Thailand atau ya, Liga Korea atau liga yang lain lah di Asia. ya, ya. Oke, lanjut ke abroad kedua. Untuk kasus Asnawi ini memang agak menarik ya. Kalau kita melihat bahwa pertama ya Liga Korea itu sudah berakhir. Kemudian juga sudah ada semacam sinyal-sinyal bahwa Asnawi akan meninggalkan Ansan gitu. Terlihat dari adanya ucapan seperti selamat tinggal sampai ketemu lagi dari salah satu pemain Ansan di Mhm. Instagramnya Asnawi. Berikut juga ada tanggapan atau statement dari Lim Jong Hun. Dia kan pelatihnya Ansan yang sekarang. Itu juga sepertinya memberikan sinyal bahwa Ansan akan ditinggal Asnawi. Walaupun kalau kita melihat pada berita Transfermarkt
itu kan Asnawi disebutkan masih punya kontrak sampai durasi 1 tahun lagi ke belakang, sampai tahun 2023. Saya nggak tahu juga nih, apakah memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan dengan klub lain mengenai perpindahan transfer dari Ansan ke klub lain, dan mudah-mudahan kalau itu yang terjadi ya Asnawi masih tetap di ini ya, di ekosistem sepak bolanya Korea gitu loh. Jadi jangan dulu pindah ke katakanlah ke Asia Tenggara atau ke Indonesia. Nah, saya sih berharap bahwa dengan performa Asnawi yang dia tunjukkan di 1 tahun terakhir ini kan sudah sebetulnya ada lonjakan ini ya, ada lonjakan prestasi secara individual dari Asnawi. Terlihat cara bermain dia juga sudah memperlihatkan produktivitas, kemudian cara bertahannya juga sudah semakin bagus, kemudian komunikasi dengan pemain-pemain lain juga sudah semakin cair. Itu kan memperlihatkan bahwa Asnawi sudah bisa ini ya beradaptasi dengan kultur sepak bola Korea. Nah, dari info agennya Gabriel Budi itu kan sepertinya juga mengisyaratkan ya bahwa Asnawi kemungkinan akan berpindah klub tapi masih di lingkungan sepak bola Korea. Kita nggak tahu, mudah-mudahan Asnawi bisa bisa naik kasta ke Liga 1-nya Korea gitu. Ataupun kalau misalnya ada di Korea 2 juga, ya mungkin ke klub yang langganan juara lah. Ya karena saya pikir gini, ada kemungkinan seperti itu karena gini ya, apa yang dipertunjukkan Asnawi selama belakangan ini, walaupun dia beberapa kali cedera, tapi pada saat dia tidak dalam kondisi 100%, dia kan bisa menunjukkan performa yang sangat bagus. Yeah. Terlihat dia bisa menciptakan gol, dia bisa menciptakan assist gitu. Ya, oke. Dan banyak sekali yang mengeluh-elukan Asnawi di Ansan. Betul, betul. Oke, lanjut ke yang ketiga. Untuk kasusnya Arhan, memang kan J-League 2 itu kan sudah mengakhiri ya pertandingannya. Dan selama J-League berlangsung, Arhan memang baru tampil selama 45 menit dan sampai sekarang belum lagi diturunkan oleh Tokyo Verdy untuk pertandingan laga-laga resmi. Tapi memang Arhan sendiri lucunya masih ditempatkan sebagai semacam ini ya, simbol marketing dari Tokyo Verdy, karena Arhan sebagai ini ya model iklan di produk kopi yang beredar di Jepang. Dan kalau kita melihat bahwa atmosfer sepak bolaan Jepang ini kan sebetulnya di Liga 1 maupun Liga 2 apresiasi orang-orang terhadap pemain sepak bola itu begitu tinggi. Dan pernah satu ketika Arhan katakanlah jajan ya takoyaki di sebuah sebuah toko, tiba-tiba pemilik tokonya itu mengenali Arhan gitu loh. Padahal pemilik toko takoyaki itu adalah pendukung setianya Omiya Ardija gitu loh. Itu salah satu klub di Liga J-League 2 juga yang menjadi pesaingnya Arhan sebetulnya. Sampai akhirnya foto mereka itu pemilik toko minta foto, kemudian foto itu disebar di Instagram dan banyak yang nge-like gitu loh. Itu kan artinya kalau Arhan bisa memanfaatkan ya bahwa atmosfer sepak bola Jepang, kemudian apresiasi penonton terhadap pemain-pemain yang berlaga di J-League 1 maupun J-League 2, itu kan mestinya harusnya bisa menjadi penambah semangat untuk segera Arhan bisa menunjukkan performa aslinya gitu. Ya kira-kira apa yang menjadi hambatan Arhan selama ini ya? Kalau misalnya cuma jadi mohon maaf ikon untuk iklan-iklannya yang diselenggarakan oleh Tokyo Verdy dan juga sponsor-sponsornya mereka, kan rasanya kayaknya Arhan dibayar dari biaya iklan. Ya itu kan memang yang kita khawatirkan ya, bahwa Arhan hanya menjadi marketing player gitu loh. Nah, tapi belakangan juga kan pernah juga kita dengar informasi bahwa Pratama Arhan itu masih punya permasalahan dengan gaya bertahannya gitu loh. Yang sampai sekarang mungkin harus segera diperbaiki. Apakah sudah, saya sih melihat pada pertandingan Indonesia melawan Curaçao
itu terlihat sudah ada perkembangan dari gaya bertahannya Arhan yang mungkin sekarang lebih solid. Mungkin ini adalah bagian dari perkembangan Arhan selama pelatihan di Tokyo Verde. Jadi pelatihan ya, dia bukan bermain. Belum, akhirnya belum gitu. Atau mungkin karena ada pemain lain yang lebih senior dari Arhan di Tokyo Verde sehingga Arhan harus menepi. Ya pasti ya, karena ini kan lagi-lagi setiap klub juga tidak ingin terlalu berani mengambil resiko. Nah, apalagi Arhan juga mereka melihat masih ada katakanlah kelemahan-kelemahan yang bisa kelihatan dan ini bisa dimanfaatkan oleh lawan. Makanya kemungkinan Arhan masih terus dicoba untuk dikembangkan terus. Mengingat bahwa Arhan masih usianya masih muda dan selain dia memang punya kelemahan di sisi pertahanan, tapi dia juga punya kelebihan. Kelebihan Arhan adalah pada saat dia harus membantu pada saat menyerang. Dia bisa menjadi seorang overlap yang bagus dari sisi kiri. Itu, Bro. Ya. Oke, itulah sobat obrolan mengenai 3 pemain abroad Indonesia, Arhan, kemudian Asnawi dan Sadil. Sobat punya berita lain nggak mengenai 3 pemain ini? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke. Thank you, Bro.